setan kan suka sama yang orang gak mandi. Nah biasanya orang ngamal-ngamal gitu kagak mandi tuh. Itu rata-rata itu ciri-cirinya, tanda-tandanya. Jarang mandi. Wah badannya bau kabel. Itu begitu dah pokoknya dah. Ada lagi gak nih? Gitu dah pokoknya. Ya mudah-mudahan kita dijaga, keluarga kita dilindungi dari ngamali sesuatu yang gak jelas. Amalin udah jelas dari guru, sanatnya insya Allah berkah insya Allah. Aduh, ada aja zaman kayak gini ya. Iya, banyak kan begitu. Tanpa pembimbing. Udah gitu mandinya kagak tahu, belum tentu bisa mandi junub juga. Karena apa? Ngamalin itu doang. Mandi junub disuruhin kagak tahu dia. Mandi junub sob, coba itu. Terus intinya gimana itu? Hah? Ini yang mana dulu nih? Apa ya? Yang terus sob, sob. Ini kalau hukum mandi wajib tidak memakai pakaian itu sah apa tidak? Mandi junub atau mandi wajib, mandi janabah agak pakai baju telanjang bulat. Nah, kita mesti tahu dulu dalam fikih yang kebetulan saya belajar di sana, yang pakai matan Safinatun Najah, guru-guru kami juga ngayalin syarahnya kasih patuh saja. Menurut Imam mazhab Syafi'i ini, mazhab Imam Syafi'i, syaratnya mandi cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua basahnya seluruh tubuh dari ujung kaki ke ujung kepala, semuanya basah. Itu syaratnya cuma 2. Jadi orang wajib mandi itu doang syaratnya. Kalaupun ada harus pakai penutup, itu sunnah. Karena kata Nabi yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali salah satunya. Kenapa Sayyidina Ali sebutnya karamallahu wajhah? Semoga Allah memberikan karomah kepada wajahnya Sayyidina Ali. Karena apa? Sayyidina Ali salah satu 2 keunggulannya. Yang pertama, Sayyidina Ali nggak pernah lihat berhala, nggak pernah nyembah berhala, karena Sayyidina Ali masuk Islam saat masih kecil, jadi dia nggak nyembah berhala. Yang kedua, Sayyidina Ali nggak pernah ngelihat kelaminnya sendiri. Makanya sunahnya kalau mandi, kalau bisa, ini kan kalau kita kan nih rata-rata kita ini kan ngelototin, biji gua gede banget, kondornya sebelah nih kayaknya. Itu kan rata-rata begitu kan. Nah sunahnya sebenarnya harus pakai penutup, pakai basahan. Nah pakai sarung yang udah kotor buat mandi sekalian, itu biar nggak ada bersentuhan langsung kayak gitu. Jangan langsung biur bugil. Karena apa? Nah lekukan tubuh saat mandi gitu setan suka demen, karena setan kan ngumpetnya di kamar mandi. Nah itu hati-hati juga nih, karena kalau kita biasa nggak ngejaga aurat saat sendiri pun, wah bahaya. Saya kadang-kadang pakai kolor sendiri nggak bisa. Ini terus terang kadang-kadang pakai kolor, pakai sarung. Yang penting jangan bugil lah. Yang penting jangan bugil, karena apa? Setan suka tuh. Karena dia ada di dalam kamar mandi, demenan dia. Nah sunahnya kata Nabi itu pakai penutup, pakai basahan. Yang kenapa? Tapi hukumnya sah gak tuh? Sah. Syarat sahnya kan cuma 2 tadi. Niat sama mengalirnya seluruh tubuh air tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh. Udah sah udah. Cuman kalau mau dapetin sunahnya, kalau bisa mandinya pakai basahan, pakai tutupan. Jadi dapat 2 pahala. Pahala apa? Pahala rukun. Yang kedua pahala sunnah. Itu dapat. Tapi kalau misalnya telanjang bugil doang, ya boleh. Cuman kalau bisa tadi adabnya pakai basahan. Karena apa? Lagi sendiri aja nggak jaga aurat, apalagi lagi rame-rame. Wah dahsyat itu ya. Kalau bisa gitu sob. Jadi nah, kalau kita kan kadang-kadang setan suka masuk tuh. Widih, barang gua gede juga ya kan gitu. Iseng aja jadi olahraga tangan gitu. Iya, makanya makruh lah kalau misalnya sampai melakukan bayang-bayangan terhadap diri sendiri juga tuh nggak boleh. Makanya kalau bisa sunahnya pakai penutup. Biar apa? Biar nggak kemasukan setan lagi mandi. Maksudnya kemasukan setan pikiran-pikiran yang nggak bagus kan gitu. Makanya sunah pakai penutup. Baca ta'awudz, baca bismillah, jangan lupa masuk kamar mandi baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung daripadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Enggak ada suka hati-hati, kita juga bisa kesurupan setan laki-laki. Jadi demen sama laki itu bahaya tuh. Salah satunya faktornya mungkin karena sering mandi telanjang juga. Jadi setan laki masuk. Ya, ini pernah ada kejadian soalnya. Ketika ada orang kesurupan, dia ternyata punya kelainan demen sama laki-laki. Pas di ruqyah kenapa? Salah satu faktornya gara-gara suka mandi telanjang. Nah itu hati-hati dah. Mendingan kalau bisa ngikutin sunnah Nabi. Gitu sunnah Nabi, pakai tutupan. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya tadi pakai koloran lah nggak apa-apa. Kalau pakai sarung ribet, ini nyucinya ribet. Pakai kolor aja.
Yang penting seluruh tubuh harus basah, jangan sampai enggak. Makanya kalau itu dibuka terus dimasukin gitu. Iya. Jadi kalau bisa juga tangan kanan jangan megang kemaluan, tangan kiri buat ngebersihin itu tangan kiri, jangan tangan kanan. Makruh pakai tangan kanan buat membersihkan kemaluan, nggak boleh. Makruh. Bahkan guru saya ngomong kalau bisa nih, guru saya kalau bisa diharamin sama beliau. Tapi ini fatwanya beliau nih, bukan fatwanya Nabi. Kalau Nabi bilang makruh. Nah, kalau guru saya bilang kalau bisa jangan dah. Saya haramin murid saya, masa begitu sih, tangan kanan tangan mulia jangan pakai buat begitu-gitu Anda katanya. Jadi ngejaga adab itu bagus gitu. Gitu Kang Sobri. Jadi jangan lupa mandi. Itu tanda-tanda orang yang nggak mandi tuh biasanya itu biasa temen jin. Bahaya juga. Kacau, bahaya. Hati-hati tuh. Kalau Kang Sobri punya teman kayak gitu? Teman? Iya. Ada sih ya. Ada. Sama ceritanya sama. Ya gak jauh dari Nggak jauh, situ. iya rata-rata emang nggak jauh, banyak. Nggak jauh. Makanya kalau bisa jangan suka ngamal sembarangan. Yang pertama itu. Yang kedua, belajar yang ilmu hal. Kata ta'limu ta'lim, ilmu yang paling utama diamalkan itu ilmu hal, ilmu yang sehari-hari kita pakai. Apa? Ilmu fikih, ilmu tauhid, ya ilmu akhlak, ilmu bahkan kalau mau baca Quran, ilmu tajwid. Itu dulu, jangan ilmu kanuragan. Ilmu Braja Musti itu entar itu mah. Ilmu hikmah belakangan dulu, yang lain yang penting ilmu hal dulu, ilmu yang penting nih. Fikih yang tadi biar tahu cara mandi yang benar kayak apa. Jangan-jangan kalau kita nggak ngaji fikih, kita selama ini sholat berantakan kali nih. Jangan-jangan ternyata mandi kita kagak beres nih. Ingat loh, jangan sampai ada wah itu dibahas itu di kitab kasih patu saja, jangan sampai ada kotoran yang menutupi air ke kulit tuh, awas nih, termasuk kuku. Wah itu tuh benar-benar dah. Kalau kita kagak ngaji ilmu hal, ilmu keseharian yang dibutuhkan untuk kehidupan kita, hati-hati, kita orang-orang yang fasik, orang-orang yang bodoh. Nah itu kita hindarin. Makanya ngaji ilmu yang paling penting buat kehidupan kita yang ada-ada aja dulu lah. Ilmu kayak pelet itu mah nanti lah. Itu juga ntar udah dapet kalau ente cerdas, ente jadi orang alim. Mau perempuan mana yang kagak ngubur-ngubur ya mas. Gitu. Orang biasa ganteng apapun kalau blow on, waduh bingung. Tetep aja blow on. Aduh ya Allah ya. Ini ngomong-ngomong belum datang juga ini kopinya. Kopi belum datang, gimana? Ntar lah kalau ini kita ngopi lah. Jangan penting. Ini Sobri mau nanya. Apa nanya? Ini kan saya puasa, misal puasa wajib ya, puasa bulan Ramadan. Itu kan apa namanya, kita mimpi keluar mani. Itu mandinya kesiangan. Waduh. Itu gimana hukumnya Ustaz? Mandinya kesiangan maksudnya? Ya mandinya Coba gambarin. Ente gimana? Mimpinya itu pas lagi habis tidur apa? Ya habis tidur lah, habis subuh. Sebelum subuh tidur. Tapi kita mandinya ntar aja. Tidur lagi. Oh, gitu. Udah tidur lagi, kita kesiangan tuh. Ya. Hukumnya gimana itu? Nah sekarang gini, salah satu rukunnya puasa adalah menahan diri dari atau memasukkan sesuatu ke anggota tubuh. Itu dari fajar sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib itu nggak boleh tuh ada sesuatu yang masuk. Nah kalaupun ada, ini makanya menurut kesepakatan ilmu yang saya pernah dapat nih dari guru-guru saya banyak nih. Jadi hal yang pertama tadi, misalnya kita habis sebelum subuh mimpi. Tapi kita ntar dulu mandinya gitu. Terus sahur. Iya sahur. Terus sahur. Biasa gitu. Terus mandi junubnya jam berapa ini? Mau sholat subuh? Saya itu belum sahur, maksudnya jam 3 lah ibaratnya. Jam 3. Maksudnya malas mandi, bentar aja lah ibaratnya. Mau subuh misal berapa menit lagi gitu. Tapi kebablasan. Akhirnya nggak sholat subuh. Iya. Ya. Maksudnya waktunya itu apa? Nggak keburu gitu. Mepet gitu ya. Mepet. Nah, jam 14 sama subuh lah. Ya. Ketinggalan subuh. Menurut sebagian ulama yang saya dapat pelajaran dari para guru-guru saya juga, diperbolehkan langsung mandi junub. Artinya gini, oke lah tadi kita melalaikan gitu kan. Nah bangun tidur langsung mandi. Terus tadi ke sholat subuh, ya kodok sholat subuhnya. Itu kalau kita pakai ilmu maklum. Tapi kalau pakai ilmu syariat, ilmu yang jelas itu ada tuntunannya. Makruh.
makruh. Makanya kalau bisa memulai ibadah itu dalam keadaan suci. Sama kayak kita mau sholat itu kita harus dalam keadaan suci, baik dari kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Nah, puasa itu kan ibadah. Jadi kalau misalnya mengerjakan ibadah puasa kagak dalam keadaan suci, makruh hukumnya. Bahkan sebagian yang lain, kalau misalnya kita pakai runutan fikih yang lain ini, yang mohon maaf ya, yang sering saya juga dapat dari informasi dari guru-guru saya, bahkan haram berpuasa. Karena apa? Ibadah puasa itu sebagaimana kita ibadah sholat, nggak boleh dalam keadaan junub. Tapi kalau kita pakai ilmu maklum, ilmu diperbolehkan lah sebagai manusia gitu, kalau kata guru saya, sebagaimana biar dia ngerjain, yang penting kerjain dah. Habis bangun tidur misalnya jam 7, mandi langsung qada sholat subuh gitu. Jadi pernyataannya di sini ada 3 opsi. Di maklum, yang kedua tadi makruh, yang ketiga bahkan haram. Nah, kalau kita ngambil yang standar aja lah, ya maklum lah. Tapi jangan disengajain lagi besok-besok kayak gitu. Karena apa? Ibadah puasa sebagaimana ibadah sholat. Kan rukun Islam kan sholat dan zakat, terus puasa. Nah, itu pergi haji jika mampu, terus syahadat. Ketika orang mau syahadat juga lihat, orang mau masuk Islam nih, mau syahadat, sunnahnya kalau bisa karena dia baru mualaf, apa, wudu dulu, harus suci dulu, bahkan mandi junub dulu, malah mandi junub terus wudu baru ngucap syahadat nih, karena mau masuk ngelakuin ibadah. Yang kedua, mau sholat, kita nggak boleh sholat dalam keadaan nggak punya wudu kan, bahkan juga nggak boleh juga sholat kita dalam keadaan junub, ya nggak boleh, harus suci dulu. Begitu juga ketika kita mau puasa, ya harus dadan suci. Nah, kalaupun tadi mungkin lalai lah, dimaklum lah, tapi jangan diulangin lagi. Ini kalau secara guru saya ngomong, udah yang penting kerjain sana, yaitu apa tadi, untuk mandi junub dan sholat qada subuh, jangan sampai. Nah, itu besoknya jangan diulangin lagi, karena al insanu ma'al khata wan nisyan, emang sifat dasar. Tapi kalau disengaja juga ya nggak bagus juga. Terjatuhnya apa, kita orang yang melalaikan agama, melalaikan ibadah. Makanya tadi dipertegas di dalam ilmu fikih, menurut ulama-ulama yang lain ada yang bilang apa, haram puasa nggak pakai dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan junub nggak boleh, harus suci. Ada yang juga bilang makruh gitu. Makanya kita mudah-mudahan lah terhindar dari hal-hal itu. Makanya besok-besok kalau biar ceritanya lagi, kalau misalnya lagi puasa habis sholat subuh dia tidur, tengah hari dia mimpi junub nih. Nah, itu tetap aja lanjut puasa. Karena apa? Itu nggak bisa kita tahan kan, namanya mimpi junub. Mana bisa kita jangan mimpi junub dulu ya, gua lagi puasa, nggak bisa. Mimpi junub aja. Tapi habis mimpi junub langsung mandi. Karena apa? Nggak bisa ditahan mimpi junub. Tapi kan kalau tadi kan kesengajaan sebelum waktu masuk untuk berpuasa. Nah, makanya menurut ulama-ulama tadi saya pakai opsinya ada 3. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Nah, yang terakhir nih kalau saya pakai yang dari guru saya, memaklumi, udahlah yang penting ente ngerjain aja. Masalah hidayah, masalah pahala itu urusan Tuhan dah. Yang penting kita kerjain kali. Nah, inilah gunanya ngaji. Makanya kenapa gunanya ngaji, biar apa? Biar tahu hukum-hukumnya. Saya pun punya istri. Wah, kalau malam ya harus perang dulu, karena saat siang kan nggak boleh. Nah, makanya saya bilang sama bini saya gitu, ini sebelum subuh harus udah beres. Udah bersih. Jangan sengaja gitu. Udah mau subuh nih, entar aja subuh mah kita gitu dulu. Itu nggak boleh tuh. Menurut sebagian ulama itu mengatakan melalaikan ibadah. Wah, itu nggak boleh. Yuk, makanya kita mudah-mudahan terhindar. Kalaupun ada kesalahan, kelupaan, itu mau besok-besok jangan diulangin lagi. Makanya gunanya ngaji apa? Ya tadi, menutupi kebodohan-kebodohan dan kelainan kita di waktu yang kemarin. Kalau kita udah tahu bodoh, nggak tahu, malas ngaji, wah dosa. Udah nggak tahu hukum, nggak mau tahu hukum, dosa. Makanya kita ngaji. Jangan sampai kita kagak ngaji. Makanya ini banyak banget nih. Ini kajian fikih, datanglah ada Abah Romli, ada Kiai Jenal, ada guru-guru kita banyak yang ngaji. Insyaallah kita dijauhkan dari kebodohan-kebodohan dalam beribadah. Dan kalaupun ada ibadah kita yang lalai, mudah-mudahan tetap diterima oleh Allah. Amin. Dan kita besok-besok bisa memperbarui dan memperbaiki lagi ibadah kita. Ngomong-ngomong kopi belum ada nih ya. Nah, dalam mimpinya Sobri itu bisa mengeluarkan seperti itu, berhubungan sama siapa atau keluar sendiri? Tuh yang jadi masalahnya itu saya. Ya, intinya mau nanya sama temen. Kalau saya pribadi
seumur saya nggak pernah mimpi seperti itu. Cuman kalau mimpi seseorang pernah saya. Apa yang ngeceret? Enggak pernah tidur mimpi seseorang, kebayang itu terus. Ente mimpi basah nggak pernah, Mat? Nggak pernah saya. Bener? Nggak pernah. Kalau mimpi basah kan tiba-tiba ceret aja. Iya, nggak pernah. Ente nggak pernah? Nggak pernah. Nah. Kalau mimpiin seseorang nih, itu keinget-inget terus sampai kebangun juga keinget-inget terus. Oh, dahsyat. Tapi nggak mimpi basah? Enggak. Ini hebat nih. Nah, makanya saya tanya sama teman saya nih, Sobri. Iya. Dalam mimpinya itu bisa mengeluarkan seperti itu, dia berhubungan sama siapa atau keluar sendiri. Nah. Apa berat gitu? Mimpi sama perempuan lah. Iya kan lebih jelas ini kan, jelas kan? Bukan dijelasin apa keluar sendiri apa berhubungan. Nah, ini nih sedikit sebagai penutup. Saya mau itu malas. Nah. Ini nih sekali nih informasi. Maka tadi saya nanya Mamat nggak pernah mimpi basah, dahsyat. Nah, tadi kan dibahas masalah ilmu fikih. Salah satu tanda-tanda alamatul bulugh, tanda-tanda balik ini. Salah satunya yang pertama buat laki-laki keluarnya sperma lewat mimpi. Mimpi terus dia keluar sperma. Itu umur 9 tahun. Perempuan keluar darah haid umur 9 tahun. Nah, tapi kalau kedua-duanya dia umur udah 17 tahun, tapi belum mimpi basah, tapi belum haid, gimana? Kata menurut mazhab Imam Syafi'i yang kebetulan kami belajar kitab Sapinah, itu menurut beliau ulama kita yaitu pengarang kitab Sapinah, dikatakan bahwasannya umur 15 tahun. Umur 15 tahun tuh batas tuh. Batasnya. Biar katanya dia belum mimpi junub, biar katanya dia belum haid, tapi kalau usianya sudah lebih dari 15 tahun, maka sudah jatuh wajib buat dia melakukan ibadah. Jadi dia sudah dikatakan sebagai tanda orang yang balik. Nah, itu makanya batas terakhirnya. Oh, walaupun dia udah belum mimpi nih, udah 17 tahun, dia kan berarti belum balik dong. Udah, karena apa? Batasnya umur 15 tahun. Nah, itu besok-besok kalau kita ngaji, kita buka kitabnya. Nah, itu lebih jelas referensi. Ini kita kan ngobrol-ngobrol biasa lah, banyak ininya sharingnya lah. Karena kopinya belum datang, ya udahlah, mudah-mudahan besok kita ngobrol sambil pakai kopi kan gitu. Makanya tadi saya perjelas.